Baik, saya akan melanjutkan kembali bahasan kita. Berikutnya adalah tentang distribusi probabilitas. Pada variabel acak diskrit, setiap nilainya dikaitkan dengan probabilitas tertentu. Misalkan pada percobaan kita yang sebelumnya, kita melempar uang 2 kali, perubahan acak X kita menyatakan banyaknya sisi muka muncul. Nah, di sini kita akan mengaitkan probabilitas setengah pada saat nilai X kita sama dengan 1. Dengan asumsi bahwa setiap titik sampel kita mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Di sini secara lengkapnya dituliskan dalam tabel di bawah ini dalam ilustrasi berikut. Jadi ketika X sama dengan 0, kejadian di ruang sampel yang berkaitan dengan X sama dengan 0 adalah BB, karena X kita menyatakan banyaknya sisi muka muncul, sehingga probabilitas X sama dengan 0 sama dengan probabilitas BB, yaitu sama dengan seperempat. Dengan asumsi tadi, setiap titik sampel mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dan probabilitas X sama dengan 1 itu sama dengan setengah, karena X sama dengan 1 itu berkaitan dengan kejadian BM ataupun MB. Dan probabilitas X sama dengan 2 adalah seperempat, karena X sama dengan 2 berkaitan dengan kejadian MM. Dan ini yang disebut dengan distribusi probabilitas untuk nilai-nilai X gitu ya. Dan ini hanya bisa dituliskan seperti ini untuk variabel acak diskrit, karena kalau kontinu kita tidak bisa mendata satu-satu titiknya, karena tadi seperti kita lihat bahwa di dalam suatu interval kita tidak bisa mendata seluruh titik-titik yang ada. Jadi untuk diskrit kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kita juga bisa rangkum nilai-nilai tadi dalam tabel distribusi probabilitas seperti ini, di mana ini adalah nilai X, kemudian 0, 1, 2, kemudian probabilitasnya seperempat, setengah, seperempat, yang tadi jumlahnya tentunya 1. Dan dalam hal ini kita bisa menuliskan dalam bentuk akhirnya rumus yang disebut dengan PDF, atau PDF ini singkatannya probability density function, atau orang menyebutnya kalau untuk diskrit khusus, kalau kalian baca buku PMF, probability mass function, karena dia diskrit ya, per titik jadi mass. Tapi PDF juga nggak ada masalah, jadi tergantung buku yang mana kalian acu. Kalau di buku kita pakai PMF. Dan ini dirumuskan dalam suatu rumus fx, jadi karena diskrit dia menyatakan probabilitas X sama dengan suatu nilai tertentu yaitu X. Dan rumus ini adalah kombinasi 2X setengah pangkat 2 untuk khusus kasus kita tadi dalam pelemparan koin ini. X-nya 0, 1, 2. PDF ini dia punya sifat bahwa yang pertama nilainya itu pasti selalu lebih besar 0 untuk X yang di sini. 0, 1, 2 untuk ruang nilai dari variabel acaknya. Dan kalau kita jumlahkan fx untuk seluruh nilai x yang ada, 0 sampai 2 dia pasti nilainya harus sama dengan 1. Jadi ini syarat yang dipenuhi oleh PDF. Jelas ya? Ini sekilas saja karena nanti kita juga akan banyak bahas tentang PDF variabel acak diskrit yang akan kita bahas berikutnya. Oke. Nah, selain dari PDF yang terkait dengan distribusi probabilitas, kita juga akan bahas hal yang masih berkaitan dengan variabel acak, yaitu ekspektasi atau nilai harapan matematika. Jadi nilai yang diharapkan gitu ya, tentunya harapan, belum tentu sesuai dengan kenyataan gitu ya. Misalkan X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi probabilitas atau PDF-nya fx. Nah, ekspektasi matematika atau nilai harapan matematika dari X, atau nama lainnya min dari X, dilambangkan dengan ekspektasi X, didefinisikan sebagai, jadi ini untuk diskrit ya, jumlahan dari X kali fx untuk seluruh nilai X yang ada di ruang nilai variabel acaknya. Dan ekspektasi X ini menyatakan rata-rata populasi. Dan kalian sudah belajar sebelumnya parameter populasi salah satunya adalah min, yaitu mu. Dan ini ekspektasi X adalah mu. Jelas ya? Kemudian berikutnya ada namanya variansi. Variansi ini juga kalian sudah belajar secara prinsip umum. Dia menyatakan apa sih ukuran rata-rata simpangan kuadrat ya dari setiap observasi terhadap minnya, terhadap rata-ratanya gitu ya. Nah, di sini tapi kita berkaitan dengan variansi dari populasi. Kalau tadi mu, min dari populasi, sigma kuadrat adalah variansi dari populasi. Nah, definisi lengkapnya adalah kalau kita punya X variabel acak diskrit dengan fungsi probabilitas fx, maka variansi dari X didefinisikan sebagai ekspektasi X min mu kuadrat. Kalau tadi ekspektasi X ini X saja, ini ekspektasi X min mu kuadrat, di sini rumusnya adalah X min mu kuadrat dikali fx.
Dan ini dinotasikan dengan sigma kuadrat. Kalian juga sudah kenal ini saya rasa di awal pada saat belajar parameter ya mungkin ya. Kemudian untuk perhitungan biasanya kita akan mudah menggunakan rumus variansi dalam konteks diuraikan jadi seperti ini. Ini sebenarnya ada caranya, tapi untuk kalian cukup nggak masalah. Jadi ekspektasi X min B kuadrat atau variansi X, akhirnya ini adalah variansi X, notasinya bisa gini ya, variansi X atau bisa juga sigma kuadrat, dan dia definisinya adalah ekspektasi X min B kuadrat. Kalau diuraikan rumus singkatnya jadi seperti ini. Oke. Nah sekarang kenapa sih kita kok butuh variansi? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya punya gambaran distribusi dengan min yang sama-sama 2, tapi variansinya berbeda. Perhatikan di sini, yang ini datanya dekat-dekat dengan minnya, yang ini datanya jauh, agak berjauhan dengan minnya, dan rata-ratanya. Berarti di sini kalau kita lihat, variansi itu memang mengukur sebaran dari datanya, persebarannya ya di sini ya. Ini tentunya sebarannya lebih terpusat di minnya ya, kalau ini agak jauh dari minnya. Sehingga di sini kalau kita punya data tidak cukup kalau hanya kita tahu ukuran pusat datanya, salah satunya min tadi. Tapi kita juga butuh tahu ukuran penyebarannya, salah satunya adalah variansi. Makanya di sini kenapa kita butuh tahu variansi. Oke. Nah ini contoh menghitung variansi dan ekspektasi. Misalkan saya punya PDF-nya adalah fx kita yang tadi, seperti ini adalah variabel acak diskrit, x-nya 0, 1, 2. Ekspektasi x, tadi kan mu notasinya, atau ekspektasi x adalah jumlahan dari semua nilai x dari x kali fx. Di sini tinggal x-nya kan tadi 0, 1, 2, jadi jumlahan dari 0 sampai 2, x fx. Kita kalikan saja 0 kali 1/4 dan seterusnya, ternyata rata-ratanya minnya adalah 1. Kemudian variansi dari X di sini sigma kuadrat adalah ekspektasi X min mu kuadrat. Saya mau pakai rumus yang tadi udah diuraikan lebih singkat lagi, ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Jadi di sini keuntungannya saya nggak mengurangkan dulu terhadap mu-nya masing-masing, tapi saya cukup menghitung ekspektasi X kuadrat baru dikurangkan dengan yang sudah kita peroleh di sini. Nah, ekspektasi X kuadrat secara rumus tinggal jumlahan X kuadrat kali Fx. X-nya 0 sampai 2 dikurang mu-nya kan udah dapat 1 ya. Jadi tinggal ini adalah ekspektasi X kuadrat, dimasukkan saja X-nya dikuadratkan masing-masing, dikali dengan probabilitas masing-masing, dikurang dengan mu kuadrat. Ternyata hasilnya adalah setengah. Oke, dari uraian ini mudah-mudahan jelas peranan min dan variansi. Nanti berikutnya saya akan membahas tentang distribusi variabel acak diskrit yang akan kita bahas dalam kuliah PSD ini.